Pasca diterjang banjir bandang, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan terparah. Ribuan rumah warga hancur, 281 ribu warga mengungsi, 48 orang meninggal dunia. Saat ini warga berkumpul di posko yang berada di Desa Payabedi untuk mendapatkan bantuan berupa makanan, listrik, air bersih, dan koneksi internet yang terputus usai diterjang banjir bandang. Berikut laporan reporter TV One Brilian Syaheran. Saat ini saya sedang berada di Desa Payabedi di Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh, di mana ini salah satu posko yang dipergunakan untuk warga di sini untuk mengamankan diri untuk sementara waktu. Dan di sini ini disediakan dapur umum yang dapat dilihat di belakang saya ini, yang tiap harinya ini menyuplai sebanyak 6.000 porsi, baik ini untuk warga yang ada di dalam perumahan ini maupun yang ada di luar dari perumahan ini. Dan juga selain itu juga ini masih banyak begitu bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya minimnya akses dari listrik, air bersih, dan juga koneksi internet. Tetapi di tempat saya mengabarkan ini, nampaknya warga ini berkumpul menjadi satu untuk mendapatkan akses listrik. Dan ini juga disediakan sejumlah stop kontak, di mana warga ini yang terdampak dapat mengisi HP mereka. Dan ini juga disediakan Starlink, sehingga mereka ini dapat mempergunakan fasilitas ini untuk berkomunikasi dengan keluarga yang ada di luar sana. Dan juga kalau dari Kabupaten Aceh Tamiang ini dilaporkan sebagian hari ini terdapat sebanyak 48 orang meninggal dunia, sementara 281.000 ini orang mengungsi. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu warga yang terdampak. Selamat siang, Bu. Siang. Iya. Bu, ini dari desa mana dan sedang melakukan kegiatan apa sih, Bu, di sini, Bu? Ini lagi ngecas HP, charger HP, karena di sana kan lampu listrik nggak hidup kan. Tapi kalau Ibu sendiri bermalamnya di mana? Di posko TPA kan. Oh, di luar jauh kan? Pengungsian 10 menit dari sini. 10 menit dari sini, Bu. Berarti di sini untuk mendapatkan akses listrik ya, Bu ya. Kalau untuk bantuan sejauh ini sudah mendapatkan apa aja, Bu, dan apa sih yang masih belum gitu yang dibutuhkan? Air bersih. Kami kekurangan air bersih, tapi kalau bahan makanan kami udah dapat dari posko-posko. Kalau mungkin boleh sambil dijelaskan, Bu, digambarkan dari tempat Ibu itu tuh kondisinya sekarang gimana sih, Bu? Ya, kami kekurangan bahan pangan satu. Kalau di pengungsian kami itu kekurangan air bersih sama WC umum. Bu, ini kan Aceh Tamiang ini salah satu yang terdampak sekali. Saat ini kondisi rumah awal Ibu tuh gimana, Bu, sekarang? Kalau rumah awal udah kami karena banjir lumpur, jadi di dalam rumah itu lumpurnya sepaha orang dewasa. Jadi sampai sekarang belum kami bersih karena nggak ada air bersih. Terus, Bu, ini Ibu keluarga ada di sini semua atau gimana, Bu? Sudah kontak-kontakan? Sudah, keluarga di sini semua. Kan di sini kan juga disediakan Starlink ya, Bu ya? Merasa terbantu atau gimana, Bu? Merasa terbantu sekali. Sudah kontak siapa saja, Bu? Sudah kontak keluarga-keluarga yang di luar. Baik, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Baik, jadi begitulah pemirsa, salah satu warga terdampak yang nampaknya ini mengungsi di posko pengungsian yang ada jauh dari tempat ini, namun membela-belakan diri untuk datang ke sini karena untuk mendapatkan akses listrik. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Ribuan warga desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Timur, Aceh berhamburan memadati helikopter pembawa bantuan dan logistik. Mereka berhari-hari menunggu bantuan tersebut datang karena bantuan jalur darat sulit diberikan karena akses jalan yang terputus. Berikut liputan reporter TV One Ilham Zulfikar dari Aceh Timur, Aceh. Kecamatan Kejuruan Muda ini telah terjadi sejak 10 hari yang lalu. Dan kini mereka telah kembali ke rumah dan membersih rumah mereka dengan lumpur-lumpur yang masih menutupi di dalam rumah mereka. Ya, barusan pemirsa saya melihat langsung bagaimana mirisnya mereka berharap bantuan daripada pemerintah
di mana di sebuah lapangan tadi turun sebuah helikopter milik TNI yang membagikan sembako dan berbondong-bondong masyarakat berhamburan mendatangi helikopter tersebut dan berebut-rebut bantuan. Sangat miris menyaksikan hal tersebut atau makanan karena mereka selama banjir melanda desa ini, kecamatan ini, mereka baru 2 hari bisa mendapatkan logistik dan bisa mendapatkan makanan bantuan dari pemerintah. Namun sebelumnya akses di kecamatan ini sangatlah miris, sangat terisolir, di mana air banjir bandang yang mengenai desa ini yaitu setinggi 4 meter, dan terlihat di belakang saya rumah-rumah pada roboh, pada hancur. Namun saat ini masyarakat masih bertahan di pengungsian dan ada juga yang telah kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan lumpur-lumpur yang dibawa oleh arus tersebut.